Selamat pagi. Pagi. Nah, kurang semangat di sore lagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, pada hari ini ya sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Salam. Kalian jawab dengan luar biasa ya. Ya. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, pada hari ini ya kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tidak masuk? Ya, Supriyadi ya tidak masuk ya hari ini. Wah, kemana beliau? Apakah beliau sakit? Baik, saya akan memulai pelajaran dengan model pembelajaran langsung ya. Metodenya metode dengan media buku ya. Metode pembelajarannya secara langsung dan model pembelajarannya tatap muka. Baik, saya buka laptop dulu. Nah, ini adalah tema ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai slide pertama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila ya. Tahu nggak Pancasila itu apa? Tahu. Ada yang jawab nih, keren banget. Ada yang tahu nggak? Diki, mana tahu kan Pancasila? Nggak tahu. Ya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi jadi bangsa kita ya, bangsa Indonesia, di mana ideologi tersebut adalah Pancasila yang diakui sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan. Dasar kehidupan berbangsa masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai ideologi terbuka, Pancasila menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan dasarnya. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar, semua hukum dan kebijakan harus sesuai dengan Pancasila. Nah, yang kedua, sebagai ideologi nasional, Pancasila pemersatu bangsa. Selanjutnya, sebagai pandangan hidup, pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, jika kita ingin bertindak atau berpikir, ya, Pancasila digunakan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai umum dalam Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan, menghormati Tuhan dan agama. Ada yang nggak pernah semayang nggak sini? Agak seru nih, nggak pernah semayang nih, nah? Udah semayang nggak seru? Nah, tiap minggu kan tiap hari. Sudah tahu tiap hari kan? Kemudian nilai kemanusiaan, menghormati hak dan martabat manusia. Nah, kita tuh harus saling menghormati ya, jangan saling membuli. Ya. Tengok di kiri badannya kecil kan, lalu membuli. Ada sini gitu kan, nah boleh tuh. Tubuh kecil lah, tapi pikiran dewasa ya.
Kemudian nilai persatuan, cinta tanah air dan menjaga kebinekaan. Indonesia ya, banyak sekali terjadinya perpecahan, terutama di bagian Indonesia Timur yang mencoba melepaskan diri dari NKRI, yaitu Papua, termasuk dari wilayah yang ingin memerdekakan diri dan melepas diri dari bangsa Indonesia. Mungkin karena pengaruh dari negara luar juga, pemasok-pemasok senjata dari Australia. Kemudian selanjutnya nilai demokrasi, ya, utamakan musyawarah dan mufakat. Nah, jadi kalau ada rapat tuh datang, ya, jangan tidur. Itu ada tuh kadang ada yang rapat tidur di rumah. Nah, nilai keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menurut kalian ya, Indonesia ini dah adil belum? Jawablah yang kuat, semangat sedikit. Nah, dah adil belum? Belum adil lagi, bagian mana? Mungkin kasih saya memberikan contoh. Agak keras ke suaranya. Adil ini maksudnya dalam arti kata berbuat sesuatu itu adil. Ya, betul ya. Agak kurang tepat tapi cukup bagus. Indonesia ini masih kekurangan orang yang jujur dan adil, terutama dalam dunia pendidikan. Ya, pembangunan yang belum merata, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedalaman yang masih sangat belum dikatakan layak, ya, terutama di daerah. Contohnya saja di daerah Tungau, air hilir dan lain sebagainya masih kurang yang namanya keadilan, ya, pemerataan belum ada sama sekali. Nah, selanjutnya sejarah lahirnya Pancasila. Proses perumusan dasar negara dimulai dari sidang BBU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, tokoh penting yang merumuskan Pancasila yang pertama Muhammad Yamin, usulan dasar negara secara lisan dan tertulis. Nah, kemudian Sukomo menyampaikan pokok-pokok negara integralistik, dan juga Insinyur Soekarno pidato pada tanggal 1 Juni 1945 usulan nama Pancasila resmi sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pembentukan hukum, peraturan dan kebijakan. Jadi semua hukum dan pembentukan undang-undang itu didasari oleh Pancasila. Nah, tanpa Pancasila mungkin hukum Pancasila mungkin hukum kurang bagus dan dapat dikatakan tidak layak dikatakan sebagai hukum. Nah, setiap kebijakan publik harus mencerminkan semangat keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan. Pancasila memberikan arah pembangunan nasional dan menjadi dasar perilaku politik, ekonomi dan budaya bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara dalam menghadapi permasalahan hidup. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia dapat menjaga arah pembangunan yang berkeadilan dan beradab. Nah, nilai-nilai Pancasila mendorong masyarakat untuk hidup dalam harmoni. Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, menjaga toleransi antar siswa, gotong royong membersihkan kelas,
menghormati guru dan sesama teman, tidak melakukan bully dan diskriminasi, dan yang kelima mengikuti musyawarah kelas secara demokratis. Nah, Kasro pernah nggak membuli temannya? Nah, mungkin Dika pernah bully, Diki, mungkin bully ya. Tubuh Diki kecil kan harus dibully. Ya, nggak boleh ya. Nama bully itu sangat tidak boleh dilakukan, terutama bagi anak-anak sekolah, siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 4 Sintang. Penerapan nilai Pancasila di masyarakat, ikut serta dalam kerja bakti dan kegiatan sosial, menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, tidak mudah terprovokasi atau isu sara. Mungkin Anas pernah nggak ikut kerja bakti Pernah. di mana? Di sekolah. Benar. Benar. Siapa yang nggak pernah ikut kerja bakti? Nggak pernah semua ya, luar biasa ya, menghibur di bapak ini. Penerapan nilai Pancasila di keluarga, beribadah bersama dan saling menghargai keyakinan. Kemudian membantu anggota keluarga dalam pekerjaan rumah, mengajarkan kejujuran, keadilan, dan gotong royong. Terakhir, musyawarah keluarga saat mengambil keputusan penting. Ancaman terhadap nilai Pancasila, individualisme dan hedonisme akibat globalisasi. Hedonisme ya sekarang sangat marak terjadi. Ya. Duit tak ada tapi gaya banyak. Itu banyak sekali di kalangan siswa-siswi dan para remaja yang saat ini masih menempuh pendidikan. Yang nongkrong di kafe menghabiskan duit berjuta-juta ya. Ada anak di sini yang menghabiskan duit berjuta-juta buat main game kan, top up 2 juta, 3 juta. Tidak ada ya. Tidak ada. Luar biasa ya. Bagus sekali ini Bapak. Tepuk tangan dulu. Kemudian membantu anggota keluarga dalam pekerjaan rumah. Jadi kalau orang tua kita membutuhkan pertolongan kita, dibantu misalnya cuci piring, cuci pakaian, ya, bantu bapak ngaduk semen, ya, nah, itu termasuk membantu anggota keluarga dalam pekerjaan rumah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengajarkan kejujuran, keadilan yang gotong royong. Akhir, musyawarah keluarga saat mengambil keputusan penting. Upaya penguatan nilai Pancasila, pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Kedua, keteladanan dan dari tokoh publik dan pejabat negara. Yang kalian ada idola nggak? Siapa idolanya? Diki, siapa idolanya? Bu Megawati. Tahu Pak Jokowi? Siapa? Nggak ada. Nggak ngefans nggak sama Pak Jokowi? Nggak. Mungkin keseluruhan siapa? Pejabat yang menurut kamu menjadi tokoh penting yang patut ditiru. Oh ya, Soekarno. Ya, Kasro menjawab Soekarno. Ya, kenapa? Apa alasannya? Karena ini apa disebut tokoh penting karena dia ini memperjuangkan kaum wanita yang tertindas. Ya, Dengan ideologinya yaitu Marxisme. apa tadi?
dengan ideologinya sendiri. Ya ideologinya sendiri ya, sebagai menurut Castro Soekarno patut ditiru karena sebagai perumus dan presiden pertama Indonesia, perumus Pancasila ya. Kalau Dika siapa idola dari penjabat-penjabat atau tokoh-tokoh publik yang terkenal atau Menteri HAM saat ini bisa menjawab? Ada kah? Ada kah? Ada. Anas mungkin, Bapak. Mas, berarti kalau nggak ada nih penjabat kita nanti yang bagus ya? Iya. Wah, patut di cari tahu nih ya apa penyebab penjabat kita kurang diminati. Nah, Bapak ada tugas kelompok ya. Nanti ini kelompok 1 dan belakang kelompok 2. Nanti Bapak akan bagikan soalnya. Ya. Bapak ambil dulu. Dan jangan ribut ya. Iya. Silakan dikerjakan. Bapak tunggu 2 menit ya. Oke. Ya, 2 menit ya. Susah enggak? Lumayan. Enggak Pak. Dah. Nah, silakan dibaca diri saja ya. Kelompok 1 ya, silakan baca. Ya, nah silakan baca ya. Perwakilan. Ya, sendiri ya. Baca semua. Berdiri itu soalnya. Ya, baca soalnya. Jelaskan bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dapat diwujudkan dalam kebijakan publik dan kehidupan berbangsa saat ini. Berikan contohnya, contoh nyata dan analisis kritisnya. Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta program pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Perwujudan Pancasila dalam kebijakan publik dapat dilihat misalnya dalam kebijakan bantuan sosial tunai BST dan Kartu Indonesia Pintar KIP. Kedua, program tersebut mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima Pancasila. Pemerintah berupaya memenuhi hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi dan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang tajam. Dari aspek hukum, penerapan Pancasila terlihat dalam penyusunan undang-undang yang harus mengandung nilai-nilai keadilan, persatuan,
dan demokrasi. Contohnya adalah UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas usia minimal menikah demi melindungi hak anak, menunjukkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun dalam kenyataannya masih banyak tantangan. Tidak semua kebijakan mencerminkan Pancasila sepenuhnya, terutama dalam implementasi yang terkadang biasa kepentingan tertentu. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pelajar sangat penting dalam mengkritisi kebijakan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi kritis diperlukan agar Pancasila benar-benar menjadi roh dari setiap kebijakan publik dan kehidupan berbangsa. Sudah? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Bacakan. Oke, saya mengatakan saya dari kelompok 2, saya mengatakan tugas dan jawaban. Tugas analisislah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Apakah sudah tercermin dalam sikap dan kebijakan sekolah? Jelaskan dengan argumen dan contoh nyata. Jawaban: penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah merupakan langkah awal yang penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Tugas sekolah adalah mengatur masyarakat yang mencerminkan bagaimana sebuah komunitas hidup dalam keberagaman, aturan dan nilai bersama. Dalam kehidupannya sekolah, nilai keluarga yang biasa terlihat dalam penjelasan siswa mengenai ibadah sesuai agama masing-masing. Adanya jatuh keagamaan dan penghormatan antar umat beragama. Nilai kemanusiaan tercermin dalam upaya sekolah mencegah bullying, menjaga kebersihan bersama, serta adanya kegiatan sosial seperti penggalan dana atau bencana alam. Ini menunjukkan bahwa sekolah mendorong empati dan rasa kemanusiaan antar siswa. Nilai persatuan tampak dalam kegiatan upacara bendera, kerja bakti lintas kelas, serta partisipasi dalam lomba-lomba yang membawa nama baik sekolah. Hal ini semangat kolektif dan rasa bangga sebagai bagian dari satu kesatuan. Namun demikian, kadang penerapan nilai demokrasi belum maksimal. Contohnya, dalam pemilihan ketua yang terkadang hanya formalitas tanpa diskusi program kerja yang transparan. Ini menunjukkan perlunya penguatan nilai demokrasi di sekolah. Secara umum, nilai Pancasila sudah mulai diterapkan di sekolah, tetapi masih membutuhkan pembiasaan, pembimbingan, dan keteladanan yang konsisten dari guru dan tenaga pendidik. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi Pancasila ya, yang penting dijaga agar negara tidak runtuh. Ya. Para pemuda-pemuda harus cinta tanah air ya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, era berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ini sepertinya sudah ngantuk ya. Katanya udah merah. Tidur nggak tadi malam? Jam berapa tidur? Jam 1. Ya. Ya. Main apa? Main game. Ya. Aduh, inilah ya. Anak muda zaman sekarang suka sering main game. Ya. Sampai nggak ingat waktu tidur. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya biasa. Ya. Angkat tangan kiri atau tangan kanan. Kalau saya bilang angkat tangan kanan, saya angkat tangan kiri. Ya, misalnya angkat tangan kanan, ya, angkat tangan kiri. Ya. Atau angkat tangan kiri, ya, angkat tangan kanan. Ya, mudah kita hukum nanti ya. Oke. Siap. Angkat tangan kanan. Kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan,
Ada yang ada yang diam ya, ada orang diam. Mau kita hukum nih. Kita ya. Nikah dengan Kesro, ya. Nggak ada perakan. Mau dihukum apa nih? Hukum nyanyi ya. Kita hukum ya. Mau dihukum? Kita hukum nyanyi ya. Nyanyi Garuda Pancasila apa enggak? Yang apa? Iki apa? Lagu apa yang apa? Apalah itu lagu? Ada yang apa? Nah, itu nyanyi lagu apa sih? Yang mendukung. Kalau nak punya mendukung, bapak hukumnya baca ya. Ya baca hasil, baca kesimpulan. Bentar ya, itu bapak nih yang kebelet. Nah, sebelum menutup ya pelajaran, sebelum membacakan kesimpulan terakhir, slide terakhir akan bapak bacakan upaya penguatan nilai Pancasila. Ada beberapa. Harus menjaga nilai-nilai Pancasila, jangan sampai melakukan bully, contohnya melakukan bully, mengejek teman, mengajak teman merokok, dan lain-lainnya, balap paliran itu BI, itu kan bagus ya, mudi-mudi motor racing, belak cacing, nah bagus ya, nah patut ditiru ya. Contoh kan sebagai pemuda dan sebagai peserta didik harus tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Seperti bapak sampaikan terdahulu, bantu orang tua cuci piring, cuci pakaian, jemur pakaian, cuci motor, ya, dan lain sebagainya. Nah, refleksi diri sebagai pelajar. Apakah sikap saya sudah mencerminkan nilai Pancasila? Kalau sudah, bapak baca lagi. Apakah sikap saya sudah mencerminkan nilai Pancasila? Sudah atau belum? Nah, diam semua nih. Jawab lain coba. Sudah belum? Kesro, sudah belum? Nah, sudah. Ya, bagus ya. Kemudian yang kedua, apakah apa yang bisa saya lakukan untuk memperkuat persatuan di lingkungan saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperkuat persatuan di lingkungan saya? Mengajak para pemuda, pelajar dan siswa kerja bakti, misalnya kerja bakti di gereja, kita rumput, ngecat tembok, ngecat pagar, ya, gotong royong itu termasuk melakukan memperkuat persatuan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, bagaimana saya menghadapi perbedaan dengan bijak. Kalau ada perbedaan, seperti perbedaan warna kulit, ya, besar tubuh, pendek kecil, dengan mencoba menjauh, dekati ya teman, bagaimanapun dia tetap ciptaan Tuhan, dan dengan pernah meninggalkan teman yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian kesimpulan kita pada hari ini akan dibacakan oleh Kesro. Ya, Kesro silakan maju ke depan, bacakan kesimpulan kita pada hari ini. Ya, silakan di sini. Nah, ya. Diri. Ya, silakan. Kesimpulan pada malam hari ini, Pancasila adalah dasar negara dan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilainya harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita wajib
mengimplementasikan nilai Pancasila demi mewujudkan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, itu adalah kesimpulan kita pada materi hari ini. Bapak akan kasih tugas ya. Kita akan kalian mencari dan kemudian menggambar ya, mencari nilai-nilai Pancasila dan menggambar burung garuda. Nanti gambarnya ditempelkan di kertas gambar atau folio warna biru atau warna kuning ya, warna kuning lah, karena warna kuning sangat lekat dengan Pancasila. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, kita silakan bikin doa kita sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Bapak izin pulang untuk materi kita pada hari ini. Selamat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak pergi. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke.